Hai, video ini saya buat di bawah bimbingan Bapak Hendri Wijaya, dosen program studi manajemen industri, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Selamat menikmati. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hehe. Ya kapanpun teman-teman buka video ini ya. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin membagikan beberapa ilmu yang saya miliki, terutama tentang ilmu perencanaan produksi, yaitu perencanaan agregat. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui di perencanaan agregat itu sendiri ada berbagai macam teknik untuk menghitungnya. Dan teknik yang akan saya gunakan di sini adalah teknik cut and try. Metode cut and try. Nah, jadi di dalam cut and try itu saya nanti akan menggunakan dua strategi, yaitu strategi level dan strategi chase. Nah, oleh karena itu teman-teman siapkan catatannya dan mari kita mulai mengerjakan soalnya. Oke, di sini sudah saya siapkan contoh soal, di mana di contoh soal ini ada periode permintaan 1, dan periode permintaan ini ada di dalam triwulan ya teman-teman. Dalam satuan triwulan, ada 8 periode. Nah, forecast-nya sudah kita ketahui dalam ribuan, ingat. Jadi, angka yang ada di dalam tabel ini mewakili angka ribuan dalam aslinya. Seumpamanya nih, di sini ada angka 225. Berarti angka aslinya atau angka realnya itu adalah 225.000 unit. Forecast-nya ini karena forecast permintaan, maka 225.000 unit permintaan konsumen gitu ya. Nah, kalau kita totalkan nih ke bawah, dari 8 periode, yang mana masing-masing periode itu dalam satu triwulan, kita totalkan ternyata ada 2.400. Yang mana jumlah aslinya itu 2.400 dikali 1.000. Berarti 2.400.000 unit barang yang diminta. Oke, satu sudah kita save ya ini, yang kita ketahui. Selanjutnya, di sini teman-teman, kita sudah diberitahu persediaan awalnya ada 165 unit. Nah, 165 unit ini sama seperti yang tadi, belum dikalikan 1.000 agar ketemu jumlah aslinya. Jadi jumlah aslinya adalah 165.000 unit. Sedangkan di sini diinginkan persediaan akhir sama 165.000 unit. Jadi persediaan awalnya 165 dan diharapkan di persediaan akhir itu ada juga sama 165 unit. Oke, lanjut. Nah, di sini ada biaya pekerja jam normal. Ini artinya di contoh soal ini mereka tidak menggunakan atau tidak menggaji pekerjanya berdasarkan bulanan, tapi berdasarkan berapa unit yang diproduksi saat itu. Nah, jadi nanti kita menghitung gajinya itu, teman-teman. Kita kalikan berapa rupiah ini dengan berapa unit yang mereka hasilkan dalam satu periode. Contohnya periode 2, berarti di periode 2 itu mereka menghasilkan berapa produk, dikalikan dengan 100. Maka itu akan menjadi total gaji dari para pekerja. Nah, di sini ada juga biaya pekerja jam lembur, teman-teman. Rp125 per unit. Nah, di sini meskipun disediakan biaya pekerja jam lembur, cuman kita belum akan memakainya. Pada saat ini kita akan fokus menggunakan level strategi murni dan chase strategi murni juga. Lanjut, diketahui di sini teman-teman ada biaya persediaan. Besarnya biaya persediaan itu Rp20 per unitnya. Nah, berarti tiap ada satu unit barang yang disimpan itu akan menimbulkan biaya gudang atau biaya persediaan sebesar Rp20. Gitu ya. Jadi nanti ketika di awal ada 165 unit, itu berarti nanti ada biaya persediaannya. Biaya di akhir ada 165 unit diinginkan, maka ada juga biaya persediaannya. Rp20 per unitnya. Oke? Lanjut. Nah, ada produktivitas, teman-teman. Produktivitas di sini dituliskan
5.000 unit per bulannya. Jadi tiap bulan pekerja itu, satu orang pekerja itu bisa memproduksi 5.000 unit. Sedangkan kita tahu nih teman-teman, perlu dicermati lagi. Waduh, sampai salah ngomongnya. Perlu dicermati lagi di tabel ini, satuannya kan dalam triwulan. Nah, jadi ini masih dalam bulan. Maka harus dikalikan 3. Jadi 5.000 unit dikalikan 3 jadi 15.000 unit. Nah, kalau teman-teman teliti nih, saya udah buat di bawahnya nih. Nih, 15.000 unit per triwulannya. Oke. Sorry, ternyata nggak bisa. Nah, ini 15.000 unit per triwulannya. Nah, kita tahu tadi kalau 15.000 unit itu ketika mau kita masukkan ke tabel, ribuannya kita coret. Jadi di sini saya sudah membuat bentuk sederhananya yaitu 15 per triwulan dikali 1.000. Kalau kita mau ketemu unit aslinya, jumlah unit aslinya. Nah, kemudian tenaga kerja tetap yang kita miliki itu ada 20 orang teman-teman di sini. Tenaga kerja tetapnya ada 20. Biaya merekrut pekerjanya, kalau seumpamanya kita butuh tenaga kerja baru di luar tenaga kerja tetap ini, biaya merekrut per orangnya di awal bulan itu 300.000 teman-teman. Jadi kalau kita menambah 2 orang, 300.000 dikali 2. Mau menambah 3 orang, 300.000 dikali 3 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang terakhir biaya merumahkan pekerja. Nah, apa sih artinya biaya merumahkan pekerja itu? Jadi biaya merumahkan pekerja itu ketika kita membutuhkan tenaga kerja di bawah tenaga kerja tetap yang kita miliki di sini. Seumpamanya kita punya 20 kan di sini teman-teman. Tapi ketika proses produksi kita hanya membutuhkan 15 orang karena satu dan lain halnya cuma butuh 15 orang nih. Nah, berarti 5 sisanya itu akan dirumahkan. Dan mereka dirumahkan itu bukan serta-merta tidak dapat gaji karena mereka udah dihitung tenaga kerja tetap di sini, tetap. Maka mereka dapat pembiayaan dari perusahaan sebesar 500.000 per bulannya. Nah, perlu dicermati lagi nih. Di sini kan masih per bulan nih. Sedangkan kita tadi menggunakan periode permintaannya dalam triwulan. Maka ini perlu kita kalikan 3 lagi. Jadi hasilnya Rp1.500.000 per triwulannya. Oke? Bisa teman-teman baca lagi kalau masih kurang paham. Setelah teman-teman udah menyimpulkan nih apa saja informasi yang kita dapat dari soal ini, kita bisa langsung mengerjakan menggunakan salah satu strategi yaitu level strategi dulu ya. Nah, di sini saya udah membuat model tabelnya nih teman-teman. Jadi tabelnya ada 2. Tabel yang atas dan yang bawah. Tabel yang atas ini gunanya untuk diisi dengan satuan unit produksi. Kenapa? Karena nanti setelah kita menghitung satuan unit produksi itu akan jadi dasar pembuatan tabel bagian biaya. Oh iya, perlu teman-teman ketahui nih, kegunaan kita menggunakan perencana agregat itu nantinya akhir-akhirnya itu juga bakal berhubungan sama biaya, sama minimasi biaya. Jadi gimana kita bisa memenuhi permintaan yang ada di pasar, forecast permintaan atau peramalan permintaannya, dengan cara yang paling tepat sehingga menimbulkan biaya yang paling minimal. Biaya yang paling kecil, karena itu tujuan perusahaan kan. Nggak mau ngeluarin biaya, tapi maunya target tercapai. Target permintaan tercapai, biaya rendah mungkin. Gitu ya. Nah, sebelumnya di sebelah kanan nih saya udah menyalin informasi-informasi apa saja yang kita ketahui dari contoh soal di depan tadi ya. Oke, kita mulai mengerjakan level strategi. Nah, level strategi pertama kita pindahkan dulu deh forecast-nya ya. Dari sini kita salin ke samping. Oke. Ini ya. Oke. Setelah kita tahu forecast-nya, kita perlu mengetahui apa itu level strategi, teman-teman. Level strategi itu strategi perusahaan di mana mereka itu dalam memenuhi permintaan pasar, mereka menggunakan cara produksi yang stabil.
atau output produksi yang stabil pada tiap periodenya, teman-teman. Nah, jadi output yang mereka keluarkan di periode 1 sini, di unit produksi mereka, periode 1, sampai dengan periode 2, periode 3, 4, dan sampai ke periode 8, itu sama semua. Jadi unit yang mereka produksi dari 1 sampai 8 itu akan sama semua. Begitu halnya dengan pekerja. Karena tadi satu pekerja udah diberitahu kapasitas produktivitasnya berapa, yaitu satu orang bisa memproduksi berapa, teman-teman? Betul sekali. 5.000 unit per bulan. Bila dikalikan 3 jadi 15.000 unit. Dan dalam halnya tabel, kita singkat ribuannya kita simpen, jadi 15. Karena pekerjanya itu memproduksinya 15 ribu per triwulannya. Jadi unit produksi dan pekerja ini memiliki hubungan yang tetap gitu. Ketika unit produksi per bulannya tetap, maka pekerjanya akan ikut tetap juga, akan ikut stabil juga. Level unit produksi tetap, level pekerjanya tetap, maka nanti akan ada perubahan di tingkat persediaannya. Nah, daripada panjang-panjang ngomong nih, kita coba hitung aja. Unit produksi di level strategi itu cara ngitungnya kita harus pakai rata-rata permintaan dari periode 1 sampai periode 8. Gimana caranya ngitung rata-rata permintaan? Oke, pertama kita perlu total di sini ya. Saya sudah buat total permintaan 2.400. Nah, rata-rata permintaan per bulannya gimana yo? Gampang aja. Totalnya kita bagikan dengan banyaknya periode karena di sini ada 8 periode ya. Sorry, ini berarti rata-rata permintaan periode ya, bukan per bulan, sorry. Siap. Nah, di sini 2.400 dibagi dengan jumlah periode ada 8. Oke, dibagi 8 sama dengan 300. Nah, setelah kita mengetahui rata-rata permintaan tiap periode ini, ketemu 300, maka angka 300 inilah yang akan menjadi unit produksi pada tiap bulannya. Jadi di periode 1, 300. Periode 2 sama 300. Sampai ke periode 8, teman-teman. Nah, kok bisa sih? Kok bisa rata gitu? Apakah sama hasilnya dengan total forecastingnya? Kita coba hitung. Kita jumlahkan total produksi dari periode 1 sampai periode 8, teman-teman. Nah, ternyata emang benar sama. Oke, lanjut. Setelah terbukti sama, kita lanjut ke bagian pekerjanya. Kita tadi sudah tahu nih, teman-teman. Kalau pekerja itu berhubungan erat dengan unit produksi. Jadi, ketika unit produksinya tetap, pekerjanya juga akan tetap jumlahnya. Jadi, kita cuma perlu ngitung jumlah pekerja di unit 1. Lalu kita kopas saja ke samping. Oke, kita mulai. Nah, cara mencari pekerja itu, kita harus mengetahui unit produksi yang ingin diproduksi di periode tersebut, yaitu 300. Dibagi dengan produktivitas satu orang pekerja. Berapa tadi? 15. Kan? Oke, sudah ketemu. 300 dibagi 15 hasilnya adalah 20 orang. Nah, kita tinggal drag aja ke samping. Oke, gitu. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke jam lembur. Sesuai perjanjian kita di awal, jam lemburnya belum akan dipakai. Lanjut lagi ke bagian persediaan. Ini dia bagian yang agak tricky, teman-teman. Jadi kita bisa pakai rumus langsung aja untuk persediaan. Sama dengan persediaan awal yang kita ketahui dari soal ini ada 165 unit, teman-teman. Kita tulis di sini 165 unit. 165. Lalu dikurangi, kita tambahkan dulu aja ya biar logikanya nyambung. Jadi persediaan awalnya 165 ditambah dengan unit yang diproduksi saat itu. Unit yang diproduksi di periode 1, yaitu ini. 300 unit. Dikurangi dengan unit yang diperkirakan akan keluar atau forecast permintaan, ramalan permintaan, yaitu 225. Di periode 1 ramalan permintaannya 225. Langsung kita enter, teman-teman. Ketemu. Ternyata persediaan di periode 1 240. Oke, kita coba lagi. Di periode 2. Nah, kalau menghitung periode 2 itu kita harus begini. Sama dengan lalu
kita harus mengetahui dulu sisa persediaan di akhir periode sebelumnya. Nah, di akhir periode sebelum periode 2 adalah periode 1. Di akhir periode 1 persediaannya ada 240, benar banget teman-teman. Nah, 240 di sini 240 di sini kita jumlahkan dengan unit yang diproduksi di periode kedua ini, yaitu 300 dikurangi dengan ramalan permintaan yang akan keluar di bulan itu, atau ramalan barang yang akan diminta oleh konsumen di bulan itu, yaitu di periode tersebut, yaitu 165. Kita enter. Set. Ternyata persediaan akhirnya 375. Nah, di sini kita bisa pakai trik nih, tonton. Jika kita udah bisa menghitung sampai ke periode 2, sisanya itu cuma kita tinggal seret aja ke ujung. Set. Nah, ketemu. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman. Ternyata di sini kita ada error. Nah, di manakah errornya? Ini dia ketemu. Oke, kita ulangi dari sini, teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai rumus yang ditarik, ini juga harus berupa sel. Jadi gini nih. Nah, setelah gini kita enter, ketemunya sama, kita tarik, sip, ketemu. Jadi hasil akhirnya tepat 165, dan rumusnya bisa dipakai di semua sel. Oke, bener ya teman-teman. Sip. Nah, logika menghitung persediaan itu saya ulangi sekali lagi teman-teman. Jadi ketika teman-teman menghitung persediaan di suatu periode, kita ambil contoh periode 3 nih yang belum kita hitung tadi, maka rumusnya adalah periode sebelumnya atau persediaan di akhir periode sebelumnya, dalam hal ini periode 2 yaitu 375 ini, atau sel D9, nih kalau di rumus sel D9, maka lalu dijumlahkan dengan unit yang diproduksi pada periode tersebut. Di periode 3, kita memproduksi sejumlah 300, atau di sel E6. Kemudian dikurangi dengan ramalan permintaan atau perkiraan barang yang mau keluar di periode itu, yaitu 390 di sini. Atau di sel E5, di sini E5 kan. Nah, habis itu udah dienter aja teman-teman. Maka ketemunya akan berupa persediaan di akhir periode itu. Dalam hal ini akhir periode 3 itu ada jumlah yang di gudang itu 285. Lanjut, kita ke bagian gaji pekerja. Gaji pekerja rumusnya adalah, ingat, tadi kita menggunakan jumlah unit sebagai dasar penggajiannya. Ingat ya, jumlah unit sebagai dasar penggajiannya. Di sini tertulis 100 rupiah per unit. Nah, berarti kita kalikan jumlah yang diproduksi di periode 1, yaitu 300. Di sini teman-teman jangan lupa, kalau unit yang ada di tabel ini, itu merupakan singkatan untuk ribuan. Jadi nilai realnya itu ribuan. Ketika di sini tertulis 300, berarti nilai realnya 300.000. Maka kalau mau kita gunakan untuk menghitung gaji pekerja, kita perlu mengalikannya dengan 1.000 dulu, teman-teman. Dikali 1.000, lalu dikalikan lagi dengan nilai per unitnya. Ini, yang tadi, 100 rupiah per unit, maka dikalikan 100. Kita enter. Ternyata ketemunya 30 juta, teman-teman. Nah, karena kita menggunakan rumus yang seperti ini ya, kita bisa langsung drag aja ke samping. Nah, kelihatan nih, ternyata gaji pekerja itu dari periode 1 sampai periode 8 itu sama semua, teman-teman. Ini yang menjadi salah satu ciri khusus dari level strategi. Gitu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke baris selanjutnya, ada upah lembur. Tadi kita udah perjanjian upah lembur belum akan dihitung. Lalu ada hire atau layoff. Nah, di sini biar enak kayaknya kita pisah aja, teman-teman.
kita masukkan, nah gini. Jadi yang atas hire, nih, yang bawahnya yang layoff. Kenapa berbeda? Karena biayanya juga beda. Nah, cuman kita ketahui bersama bahwa pekerja kita di pekerja tetap, mana tuh tadi nih? Pekerja tetap, tenaga kerja tetap kita ada 20 orang. Dan yang kita gunakan untuk produksi di level strategi itu 20 orang. Berarti kan kita pas banget nih, impas nih. Punya 20, dipakai 20. Nggak ada merekrut baru, nggak ada juga layoff, merumahkan. Nah, sorry buat teman-teman yang belum tahu, hire itu merekrut orang baru atau menyewa orang baru. Dan asumsinya, di soal ini kita hanya merekrut orang itu untuk satu periode. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti di case strategi deh. Akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Kemudian layoff itu merupakan istilah lain buat merumahkan pekerja. Kayak yang tadi nih. Yang ada biaya merumahkan pekerjanya. Itu ya. Oke. Karena di level strategi belum akan kepake, kita skip dulu. Lanjut ke bagian biaya gudang. Wow. Ini dia nih. Keunikan lain dari level strategi adalah biaya gudangnya yang fluktuatif, yang berubah-ubah tergantung berapa yang ada di gudang. Oke, biaya gudang itu 20 di sini. Biaya persediaan Rp20 per unit. Maka kita harus mencari unitnya dulu. Di sini ada 240, bisa kita klik aja teman-teman. Sekali lagi diingat, angka-angka yang ada di tabel itu dalam ribuan. Oke? Maka kalau kita mau menghitung yang berhubungan tentang uang, kita harus kalikan 1000 dulu. Oke, gini ya. Kolom C9 yaitu 240. Nilai tabelnya dikali 1000. Maka hasilnya kan nanti nilai aslinya. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unitnya. Biaya persediaan per unitnya yaitu 20. Oke? Kita kalikan 20. Hasilnya adalah 4.800.000 teman-teman. Karena kita menggunakan rumus seperti ini, kita bisa langsung drag aja ke samping. Set. Oke. Nah, kita masuk ke bagian penjumlahan. Kita jumlahkan dulu gaji pekerjanya kira-kira berapa ya. Sebenarnya bisa teman-teman manual aja sih, 30 juta dikalikan 8 yaitu 320 juta. Cuman, 240. Waduh, makin tumpul nih otak saya. Nah, ditambahkan dengan jumlah biaya gudangnya. Oh iya teman-teman perlu lihat nih, di sini ada yang kosong. Bukan berarti rumusnya error ya. Tapi dilihat dulu di bagian persediaannya nih. Ternyata persediaannya kosong di periode kelima. Artinya itu di gudang, di akhir periode 5, gudangnya itu kosong. Semuanya udah keluar. Udah nggak ada safety stock lagi di situ. Jadi kalau ada apa-apa itu sangat riskan sekali di situ. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan dan lain-lain yang berhubungan dengan produk, ini sangat riskan sekali dengan adanya persediaan nol. Tapi di sisi lain yang irit, biaya persediaannya jadi nggak ada. Oke, kita balik lagi ke biaya gudang dijumlahkan. Nah, Rp28.200.000. Kita totalkan keseluruhan biayanya guys. Berapakah itu? Langsung pakai rumus saja ya. Oke, ternyata totalnya adalah Rp268.200.000. Kita kasih tanda dulu. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita akan hitung menggunakan case strategi. Nah, langkah pertama kita copy dulu. Ternyata masih belum ada ya. Kita salin dulu. Oke. Taruh sini. Gini ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke case strategi, perlu kita ketahui nih teman-teman. Apakah itu case strategi? Tunggu sebentar ya. Saya minum dulu. Oke. Kita lanjut. Case strategi. Nah, di sini case strategi itu merupakan istilah lain untuk sistem produksi atau strategi produksi di mana unit produksi tiap periodenya itu nilainya di sini disamakan
atau mengejar dari nilai forecast permintaan atau ramalan permintaan di periode itu juga. Jadi seumpamanya di sini nilainya 225 forecast atau peramalan permintaannya, maka unit produksinya juga sama, 225. Itulah kenapa namanya C strategi, karena unit produksi atau unit yang diproduksi di periode itu mengejar dari ramalan permintaan periode tersebut. Jadi disamakan gitu ya teman-teman. Nah, karena disamakan ini kita bisa tinggal kopas saja untuk angka-angkanya. Langsung kopas ke bawah. Oke. Nah, di sini yang agak tricky di bagian pekerjanya. Karena tadi kita ketahui unit produksi itu berhubungan erat dengan jumlah pekerja, maka kalau unit produksinya fluktuatif seperti ini, jumlah pekerjanya juga fluktuatif, teman-teman. Jumlah pekerjanya juga nggak tetap, sorry. Kadang bisa 20 seperti level tadi, level strategi tadi, mungkin lebih, mungkin kurang. Kita hitung aja ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Menghitung pekerja itu caranya unit yang mau diproduksi di periode itu 225 dibagi dengan kemampuan satu orang pekerja untuk memproduksi dalam satu periode. Oke? Yaitu 15 dibagi 225 dibagi 15, kita enter. Oke, hasilnya 15. Karena kita menggunakan rumus seperti ini, jadi ini nggak bisa disalin ke samping ya teman-teman. Kalau mau disalin kita harus menggunakan rumus yang mengandung sel, yaitu seperti ini. Sama dengan 165 dibagi dengan berapa produktivitas pekerjanya? Benar sekali, 15. Nah, ini udah bisa kita geser ke samping. Oke, ketemu ya. Baris selanjutnya jam lembur kita lewati. Kemudian ada persediaan. Nah, persediaan awal kita ketahui berapa teman-teman? 165, masih ingat ya, ada di sini. 165 ditambahkan dengan unit yang diproduksi di periode itu. Ingat ya tadi logikanya, persediaan yang ada sebelum melakukan produksi ditambah unit yang mau diproduksi saat itu dikurangi dengan unit yang rencananya mau dikeluarkan atau forecast-nya atau peramalan yang mau keluar, peramalan yang mau diminta oleh konsumen, yaitu 225 juga. Kita enter. Wah, ternyata nilainya 165. Sama dengan persediaan awal. Coba kita hitung periode 2. Sama dengan persediaan di periode sebelumnya berapa teman-teman? 165 ya, kita tulis. 165. Ditambah dengan unit yang diproduksi di periode 2, yaitu 165 dikurangi dengan forecast atau ramalan permintaan di periode 2. Sama juga 165. Hasilnya berapa? 165 ternyata. Oke teman-teman, biar ini nggak salah kayak tadi, kita ganti angka 165 ini dengan nilai periode sebelumnya, yaitu ini, di sel ini. Bisa kita klik aja. Oke, paham ya? 165. Kita coba di sel ketiga. Biar teman-teman lebih paham nih. Nah, jadi nilai persediaan di satu periode itu hasil persediaan periode sebelumnya, persediaan di akhir periode sebelumnya 165 ditambah produksinya 390 dikurangi permintaannya, oke? 390. Kita main cepat, enter. Ternyata 165 juga, teman-teman. Coba kita seret aja sampai ke ujung. Ternyata benar. 165 semua. Kenapa? Karena di sini di C strategi, unit yang diproduksi di tiap periode itu udah mengejar dengan permintaannya. Jadi nggak ada selisih lagi yang perlu ditutupi dengan persediaan gitu. Unit yang diproduksi itu udah pasti keluar semua itu. Periode 1 memproduksi 225, ternyata yang beli 225 langsung keluar semua. Periode 3 390, ternyata peramalan permintaannya 390 juga langsung keluar semua. Jadi yang ada di persediaan itu tetap stabil. Safety stocknya mereka tetap aman, mereka tetap punya persediaan untuk berjaga-jaga seumpamanya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di bagian produksi. Nah, ketika kita sudah selesai mengisi di bagian satu sini, udah mulai kelihatan ya teman-teman.
kalau perbedaan C strategi dengan level strategi itu apa? C strategi itu dia konstan di bagian persediaannya, tapi dia fluktuatif di bagian unit produksi dan pekerjanya. Unit produksinya kadang naik turun, pekerjanya pun ikut sama karena unit produksinya naik turun gitu ya. Salah satu keunikan C strategi itu di situ. Oke, kita masuk ke gaji pekerja. Nah, gaji pekerja di sini sama seperti tadi teman-teman, dihitung berdasarkan unit kan. Oke. Maka ini sama dengan dikalikan unit yang diproduksi di periode tersebut 225. Jangan lupa nilai aslinya itu ribuan, dikalikan 1000 dulu. Oke. Dikalikan dengan nilai per unitnya 100. Kita enter. Ternyata 22.500.000 rupiah teman-teman. Kita bisa langsung seret ke ujung dan langsung kita hitung jumlahnya. Nah, ternyata jumlahnya adalah belum. Nah, ternyata jumlahnya adalah 240 juta. Kemudian upah lembur kita lewati dulu, belum ada persoalan upah lembur. Nah, di sini dia kita akan menghitung hire dan layoff, teman-teman. Nah, hire dan layoff. Sebelum kita menghitung hire dan layoff, di sini saya sudah siapkan sel untuk menginformasikan kita berapa jumlah pekerja. Nah, pekerja tetapnya berapa, teman-teman? Pekerja tetapnya ada 20. Dan biaya hire dan biaya layoff di sini. Biaya hire kita tahu itu adalah istilah lain untuk biaya merekrut pekerja. Nilainya 300.000. Kita tulis 300.000 ya. Kemudian biaya layoff. Nah, di sini kita tahu biaya merumahkan pekerja itu 500.000. Kita tulis. Oke, ternyata ada yang perlu dikoreksi sekali lagi, teman-teman. Biaya layoff di sini harusnya biaya merumahkan tiap satu periode, dan satu periode itu 3 bulan. Sedangkan 500.000 ini masih, nah bisa dilihat ya, masih per bulan. Maka kita harus pakai yang sudah dikali 3 ini, karena triwulan, 1.500.000 per triwulan. Kita pakai yang 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu kita tuliskan di sini. 7.500 ya. Gini. Oke, sekarang kita sudah siap menghitung biaya hire dan layoff. Kita hitung dulu nih. Di periode 1, kita memiliki pekerja tetap sejumlah 20. Sini ya. Ternyata yang dipakai hanya 15 orang. Berarti kita harus hire atau layoff. Hire merekrut, layoff merumahkan. Punya 20, yang dipakai 15. Artinya kita merumahkan 5 orang. Maka rumusnya, karena kita merumahkan 5 orang, maka ini 5 dikali dengan berapa? 5 dikali dengan biaya merumahkan pekerja dalam satu periode. Yaitu ini biaya merumahkannya 1.500.000. Kita enter. Set. Ketemu. Ternyata biayanya 7.500.000 untuk merumahkan 5 pekerja. Di sini kita di periode 2 kita masih punya pekerja tetap yang sama 20 orang. Dan ternyata yang dibutuhkan hanya 11 orang. Artinya kita merumahkan 9 orang, betul. Nah, kita merumahkan 9 orang. 9 orang dikali dengan biaya merumahkan 1 orang per periodenya, yaitu 1.500.000. Ternyata biaya yang dibutuhkan adalah 13.500.000, teman-teman. Lanjut ke periode 3. Di sini kita ada 26 orang. Wow, 26 orang dibutuhkan. Sedangkan kita hanya punya 20. Artinya kita harus merekrut atau hire orang sejumlah 6, teman-teman. Di sini 6 ya. Kita kalikan dengan biaya merekrut orang, yaitu 300.000. Di sini. Kita enter. Set. Ternyata 1.800.000. Kita lanjut ke periode 4. Dibutuhkan 34. Yang kita punya cuma 20. Berarti kita harus merekrut berapa orang lagi?
14 ya teman-teman. Kita harus merekrut 14 orang, kita kalikan dengan biaya perekrutan. Oke, kita enter, ternyata 4.200.000. Kita lanjut ke periode 5. Saya rasa teman-teman udah bisa lah seperti ini. Cuman dikurangi dengan pekerja tetapnya. Di sini ada 25, dibutuhkan 25. Cuman punya 20, maka harus merekrut 5 orang. Kita kalikan dengan biaya perekrutan. Nah, di sini kita hanya butuh 13, kita punya 20, maka ada 7 orang yang dirumahkan. Dikali dengan biaya merumahkan, kita enter lagi. Sini ada 16, maka artinya 4 orang yang dirumahkan. Dikalikan dengan biaya merumahkan lagi, biaya layoff. Di sini ada 20. Nah, di sini ada 20 dan kita cuma punya 20. Berarti biaya hire dan layoff-nya 0 semua. Kita nggak merekrut, 0 rekrut, dan juga 0 layoff. Tidak merumahkan juga. Oke, yang lain kita beri nilai 0 yang kosong. Biar agak cantik kita beri format. Nah, gitu ya. Ini juga. Oke, kita jumlahkan teman-teman. Total biaya hire. Total biaya hire ternyata ada 7.500.000. Kita samakan aja rumusnya. Oke, yang terakhir ada biaya gudang atau persediaan. Nah, biaya gudang itu rumusnya sama seperti yang tadi, teman-teman. Jumlah persediaannya, jangan lupa jumlah aslinya ada di nilai ribuan. Dikalikan 1.000. Lalu dikalikan dengan biaya gudangnya. Biaya persediaan sini, Rp20 dikali 20. Kita enter. Hasilnya 3.300.000. Nah, karena ini kita menggunakan rumus yang seperti ini, kita bisa langsung tarik ke ujung. Langsung kita hitung jumlahnya. Oke, ternyata 26.400.000. Nah, sebelum kita menghitung jumlah yang C strategi, saya mau menekankan lagi nih di bagian hire dan layoff. Di sini kita menggunakan asumsi bahwa orang yang sudah di-hire di sini itu istilahnya hanya disewa untuk periode itu saja. Jadi, kita kan punya pekerja tetap 20. Terus di sini ada suatu saat kita punya pekerja nilainya 34. Nah, ketika 34 turun pekerjanya jadi 25, loh kok tidak 34 dikurangi 25, kenapa 34 dikurangi 20? Karena kita asumsikan orang-orang 14 orang yang ada di periode 4 ini itu hanya bekerja untuk satu periode tersebut dan gajinya sudah dihitung di sini. Oke, jadi nggak perlu mikir repot-repot. Loh, kok cuman biaya rekrut, gaji per bulannya gimana? Mereka kan udah masuk sini. Jadi it's okay, don't worry, be happy gitu. Kita cuma perlu menghitung dikurangi dengan 20 ya. Jangan dibuat bingung karena C strategi dan level strategi itu adalah cara yang mudah dan menyenangkan, maka di bawah fun aja. Lalu kita jumlahkan ini teman-teman untuk mengetahui jumlah dari C strategi. Oke. Ternyata jumlahnya 311.400.000 rupiah. Wow. Kita kasih warna dulu biar lebih wow. Oke. Nah, setelah kita mengetahui ini C strategi dan level strategi, teman-teman bisa membandingkan di sini C strategi membutuhkan biaya 311 juta sekian, level strategi membutuhkan 268.200.000 rupiah. Nah, kegunaan kita menggunakan kedua strategi ini untuk membandingkan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan produksi menggunakan strategi masing-masing. Selain kita mempertimbangkan menggunakan biaya, kita juga mempertimbangkan di sini ada persediaan tadi, teman-teman. Ketika kita memang sudah positive thinking banget nih, perusahaan nggak bakal ada kerusakan, udah safety stocknya dikeluarkan saja, barang-barang yang diproduksi di gudang aman, nggak bakal ada kebakaran, nggak bakal ada kecelakaan yang menimbulkan kerusakan pada produk, semuanya keluarkan. Teman-teman bisa pakai yang ini. Dan di sisi lain ini juga lebih murah. Tapi kalau teman-teman ragu dan takut, wah nanti takutnya barang yang lagi dikirimkan menggunakan kendaraan
kena kecelakaan atau kena apa. Nah, teman-teman bisa pakai yang ini. Karena ini lebih aman. Ketika ada kecelakaan, kita di gudang masih ada barang penggantinya gitu. Kita bisa mengirimkan, seumpamanya mau dikirim ke Cisolok nih. Waduh, mobil yang mau dikirim ke Cisolok mengalami kecelakaan, padahal di situ kita butuh 165.000 unit. Oh tenang, di persediaan atau di gudang kita masih punya 165.000 unit. Segera dikirimkan nih cadangannya gitu. Jadi tidak ada kekosongan permintaan di pasar, tidak ada kekosongan produk di pasar gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya harap kita masih bisa membahas tentang perencanaan produksi lagi ya, karena ini sebuah materi yang sangat menarik. Tapi karena sudah sangat lama ini mungkin teman-teman udah bosen. Saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Abduh.